Oke, halo teman-teman semua, nama saya Denny. Teman-teman semua bisa panggil saya Kaci Denny. Kaci itu artinya adalah abang atau kakak dari bahasa Palembang. Saya adalah owner dari Mediatama Academy. Bagi teman-teman semua yang belum tahu Mediatama Academy, silakan dicek www.mediatama.co.id. Oke, kesibukan saya memang banyak sekali urusan di Mediatama, tapi saya juga menyempatkan untuk bergabung di asosiasi yang dikenal dengan istilah Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia sebagai pengurus juga di sana. Dan saya juga sebagai auditor eksternal SMK 3 untuk perusahaan-perusahaan yang ingin disertifikasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan saya juga sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Oke, pendidikan saya itu dari D3, S1, S2 itu semua satu linear, yaitu teknik sipil ya. D3-nya itu dari Politeknik Negeri Sriwijaya, S1 dan S2-nya dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pentingnya pendidikan buat teman-teman semua, mungkin ya, kalau saya pribadi melihat teman-teman semua yang entrepreneur juga, itu rata-rata pendidikannya SMA. Saya sendiri yang mungkin terlalu tinggi pendidikannya ya. Jadi ini buat teman-teman semua ya, kalau ngomongin soal pendidikan, apapun pendidikan teman-teman semua pasti bisa jadi entrepreneur, asalkan ada kemauan ya. Saya punya teman tamatannya SMA, ya, dia kuliah juga enggak gitu ya, ataupun ada juga yang kuliah tapi nggak selesai, tapi tekad untuk bangkit ya, untuk menjadi seorang entrepreneur itu luar biasa. Mulai dari contoh dia ada jualan keripik ya, keripik pisang yang kita anggap ya biasa aja gitu, tapi kesini omsetnya wah miliaran itu teman-teman semua ya. Jadi menurut saya pendidikan apapun teman-teman semua bisa jadi seorang entrepreneur. Termasuk saya, pendidikan saya dari teknik sipil. Tapi untuk bisnis yang saya geluti sekarang adalah K3. Sebenarnya nggak ada hubungan terlalu koneksi dengan sipilnya sendiri ya. Nah, tapi karena saya cinta dengan pekerjaan saya, cinta dengan K3, akhirnya ya terciptalah Mediatama sampai sekarang ini. Oke, kenapa saya memilih menjadi entrepreneur? Awalnya sih sebenarnya saya adalah seorang pekerja, sama seperti teman-teman semua yang tamat kuliah ya, S2 apalagi, wah menggebu-gebu banget pengen kerja di sebuah perusahaan yang besar. Tapi ketika saya kerja di sebuah perusahaan yang besar, banyak sekali ternyata salah satunya adalah konflik atau gesekan antar karyawan, terus ketidakcocokan dengan atasan, dan masih banyak lagi. Saya dulu berpikir kayaknya saya harus kerja dan saya harus dapat mempekerjakan orang lain juga. Tapi jalannya gimana ya? Nah, selama 8 tahun itu saya belajar bagaimana saya menemukan apa sih yang menjadi passion saya. Nah, ketika 8 tahun saya kerja, saya tuh menjalani proses yang namanya memberikan pelatihan-pelatihan secara internal di perusahaan. Lalu di sana saya melihat, wah ini adalah passion saya dan ini kayaknya ada peluang dari situ. Lalu saat itu juga saya coba cari lembaga-lembaga pembinaan ataupun penyelenggara pelatihan-pelatihan. Saya kirim tuh semua CV, ceritanya seperti itu ya. Pada saat itu adalah beberapa lembaga ya, PJK3 juga, perusahaan jasa K3 yang memanggil saya untuk memberikan pelatihan gitu ya. Tapi memang di situ saya tidak mentargetkan berapa honor yang saya harus dapatkan, enggak. Jadi teman-teman semua kalau mau bisnis seperti ini, sebenarnya bisnis jasa seperti ini, seperti Mediatama, nggak bisa langsung target sekian gitu, honor saya nggak bisa ya. Jadi orang harus tahu dulu kompetensi kita, kualifikasi kita, apakah sesuai atau tidak. Jadi saya bilang sama pemiliknya, si ownernya, bayar saya apa adanya aja, saya bilang, sesuai dengan kemampuan saya. Nah, saat itulah terbukalah ternyata ada peluang di sana ya. Jadi ketika saya kerja di perusahaan saya yang lama, tapi saya sambil juga ngajar ya di perusahaan-perusahaan ataupun ngajar-ngajar. Dulu sebelum ada COVID itu ya Sabtu Minggu saya pakai untuk mengajar gitu loh, untuk memberikan materi terkait dengan K3, mutu serta lingkungan. Jadi di situ ya kenapa saya memilih entrepreneur ya, karena satu passion saya pengen berdiri sendiri di kaki saya sendiri. Yang kedua saya pengen memberikan kebermanfaatan buat orang lain seperti itu. Apa perbedaan kalau kita bekerja di perusahaan dengan kita yang memiliki
usaha sendiri gitu ya. Banyak sekali perbedaannya teman-teman ya. Kalau selama ini teman-teman, kalau misalkan kerja di sebuah perusahaan, teman-teman nggak usah mikirin berapa gaji yang harus dikeluarkan, berapa THR, insentif. Yang penting ya gua kerja, gua ngerjain semua KPI gua gitu ya, dan gua dapat gaji gitu loh. Terus nggak mikirin lagi, misalkan jam 5, ya udah ini waktunya gua gitu, me time gua gitu. Terus kalau misalkan hari Sabtu, Minggu, ya udah gua liburan gitu. Nah, tapi ketika teman-teman semua sudah menjadi seorang pemilik ya perusahaan atau entrepreneur ya, teman-teman harus bertanggung jawab itu semua ya. Hari Sabtu Minggu kita harus mikirin nih, Senin mau ngapain ya? Seperti itu. Hari tanggal merah pun kita juga mikirin. Bahkan jam 5, di atas jam 5 mau jam berapapun, jam 7, jam 8, jam 9 sampai bahkan sampai jam 12 malam ada kadang klien itu nelpon ke kita. Ya mau nggak mau kita harus layanin itu. Ya. Terlebih lagi misalkan nih pada saat akhir bulan gitu ya yang harus memberikan gaji gitu kan, teman-teman mikir cash flow-nya cukup nggak ya? Kalau selama ini mungkin nggak terpikir seperti itu, tapi ketika kita sudah jadi entrepreneur kita harus bertanggung jawab kepada semua yang bekerja dengan kita ya. Bukan hanya orang yang bekerja dengan kita aja, tapi siapa yang di belakang itu ya. Satu orang ya di belakang itu bisa 2 sampai 3 orang, siapa aja? Anak sama istrinya. Nah, itu kita harus pikirin loh ya. Ketika si suaminya kerja, ya kita harus pikirin tuh anaknya kayak gimana, cukup nggak, ya itu yang kita harus pikirin. Jadi selama ini saya bebas gitu ya, misalkan mau liburan kah, mau apa, nah itu kalau jadi entrepreneur puyengnya mungkin seperti itu, ya apalagi kalau sudah ketika di cash flow ternyata minus, ya kan pelatihan itu nggak mesti untung terus ya teman-teman semua ya. Kalau teman-teman semua melihat jasa seperti kami ini, jasa pelatihan, kita menghitung keuntungan itu by project. Jadi by project itu tidak setiap project itu menguntungkan. Tapi apakah project yang tidak menguntungkan kita tidak ambil? Tetap kita ambil. Kenapa? Karena misalkan nih kalau di Mediatama itu kan setiap bulan kita ada yang namanya reguler atau public training istilahnya kayak gitu. Dan itu sudah terjadwal. Nah, bayangin misalkan ada peserta yang dari luar kota yang sudah membeli tiket, membeli hotel, tiba-tiba kita cancel. Karena apa? Alasannya karena pesertanya kurang. Nah, itu nggak make sense ya. Jadi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan kita, walaupun pesertanya cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, tetap kita runningin untuk menjaga branding, menjaga kualitas kita. Nah, hal-hal yang seperti ini, kalau kita menjadi karyawan nggak akan terpikir seperti itu. Untung apa rugi gitu ya. Nah, kalau saya pribadi ya udahlah, yang namanya kita bisnis, kita dagang lah istilahnya ya, usaha, tidak mesti untung terus. Ya, saya pernah membaca dari artikelnya Bob Sadino, dia bilang kayak gini, Om Bob bilang, katanya ada yang ditanya kayak gini, jualan untuk cari untung apa cari rugi, dia bilang. Saya, kata Om, saya cari rugi. Kenapa? Karena tidak setiap usaha itu selalu rugi, pasti ada untungnya. Nah, kalau kita balik juga kayak gitu, tidak setiap usaha kita, dagangan kita untung terus, pasti ada kalanya kita rugi. Ya kan? Nah, kerugian itulah kita anggap sebagai pelajaran. Nah, ini bermanfaat juga buat teman-teman semua ya. Kalau misalkan dagang tiba-tiba baru 1-2 kali rugi, ya itu anggap aja teman-teman lagi kuliah. Saya anggap seperti itu ya. Kerugian kita itu adalah kuliah kita ya, seperti itu. Ujiannya juga seperti itu ya. Namanya kuliah, ujian kan mengeluarkan uang. Nah, teman-teman ujian dan kuliahnya langsung ke bisnisnya. Nah, itu mungkin lebih bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, Mediatama itu singkatan dari Mitra Dinamis yang Utama. Nah, ini lucu nih teman-teman ya. Ada yang-nya. Dulu saya menciptakan nama perusahaan tuh bingung. Ini apa sih nama perusahaannya? Saya dulu namanya MDY, Muhammad Denny. Saya sering dikasih kode oleh teman-teman di kantor tuh MDY, Muhammad Denny. Nah, gimana MDY ini bisa terimplementasi di perusahaan saya? Ya kan? MDY, Muhammad Denny. Berarti apa? Mitra Dinamis. Dulu Mediatama sebelum berdiri ada branding juga, kita namanya Dynamic HSE. Mungkin teman-teman semua bisa cek di website, itu masih aktif. Website saya yang lama tuh dari blogger ya. Dynamic HSE, dinamik itu ada dari dinamis, jadi selalu berubah. Ya, tidak statis, ya mengikuti zaman gitu ya. Harapannya seperti itu, Mitra Dinamis. Saya bilang Mitra Dinamis Utama, Y-nya di mana? Ya, saya tambahin, Y-nya itu adalah yang. Jadi lucu banget ya. Mitra Dinamis yang utama. Lalu yang kedua, kenapa Mediatama? Nah, teman-teman tahu sendiri ya,
perusahaan besar, ya TV swasta besar, ya yang mirip-mirip atau bukan mirip sih, yang hampir sama dengan kita, dia me, kita mi gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi saya coba mengambil, wah ini kayaknya branding dari perusahaan besar ini oke juga nih, kita ambil seperti itu. Jadi terciptalah Mediatama gitu. Terus mengenai logo, nah mungkin teman-teman semua penasaran dengan logo ini. Ini logo juga hasil dari tim saya juga, tim kreatif juga. Ini sebenarnya logonya logo K3, safety ya, warna hijau artinya adalah kesejahteraan ya. Nah, yang warna biru ini seperti tangga. Ini angka 1 sebenarnya. Jadi kalau digabung jadi safety first, ya kan, utamakan keselamatan. Nah, itu adalah konsepnya. Nah, Mediatama sendiri bergerak di bidang pelatihan, konsultansi dan sertifikasi, khususnya di K3, tapi juga kita melayani untuk jasa sertifikasi mutu ya ISO 9001, ISO 14001 manajemen lingkungan, dan ISO 45001 untuk manajemen K3 sendiri. Seperti itu, selain dari pelatihan, konsultasi, dan sertifikasi. Seperti itu. Oke, berdirinya itu sejak tahun 2015 sebenarnya. Nah, saya resign itu pada tahun 2013. Nah, awal ceritanya sebenarnya seperti ini. Jadi ketika saya kerja di sebuah perusahaan itu kan saya nyambi-nyambi tuh sebagai auditor, sebagai instruktur, ya kan. Nah, ketika saya nyambi-nyambi itu mungkin ada orang yang nggak suka sama saya, lalu dilaporin ke direktur. Dia bilang, oh ini Pak Denny ini kerjanya double-double, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya saya disuruh milih, mau pekerjaan sampingan saya dijadikan pekerjaan utama atau saya tinggalkan pekerjaan samping saya tetap urus pekerjaan di kantor. Tapi sebenarnya pada saat saya kerja di kantor pun tidak ada masalah dengan pekerjaan di kantor saya, semuanya beres gitu loh. Ya tapi ya namanya orang kan ya kerja pasti ada suka dan nggak suka ya, ada pro ada yang kontra gitu kan ya. Nah cerita disitulah awal mulanya. Jadi ketika saya diminta itu saya berpikir mau sampai kapan saya kerja di sebuah perusahaan gitu. Mau sampai kapan saya harus menjadi karyawan, menjadi pegawai gitu ya. Ya teman-teman tahu sendiri ya berapa sih gaji karyawan, gajinya pekerja gitu ya. Mau kita segiat apapun ya kan, ya tetap gajinya juga segitu, insentif juga nggak gede-gede banget gitu kan ya. Nah disitulah konsepnya. Jadi sejak tahun 2013 saya resign, lalu saya mencoba untuk berdiri sendiri di kaki saya dengan saya mengajar secara freelance ya di hampir semua PJ K3 ya. Nah saat itu juga saya pikir, kok saya ngebantu PJ K3 mulu ya, kapan saya berdiri sendiri. Nah sejak tahun 2015 barulah saya berdiri dengan mendirikan Mediatama per tanggal 8 April tahun 2015 kalau tepatnya seperti itu. Dulu kita dibuka pertama kali itu untuk bidang K3 konstruksi karena background saya adalah teknik sipil, jadi saya yang pertama kali dibuka adalah bidang ahli K3 konstruksi seperti itu. Jadi awalnya bisnisnya hanya di pembinaan saja, di pelatihan. Kalau pembinaan itu bahasa dari Kementerian Ketenagakerjaan, tapi kalau bahasa kita, bahasa masyarakat, itu namanya pelatihan seperti itu, atau training kayak gitu. Aduh, kalau soal modal tuh ya teman-teman ya, 2013 tuh ya, saya punya tabungan tuh sedikit ya. Mungkin tabungan saya itu kali cuma 15 juta ya, 15 atau 20 juta ya sejak saya resign dari perusahaan. Tapi saya punya kartu kredit yang banyak. Jadi saya punya banyak kartu kredit. Jadi kisahnya itu saya gunakan uang 15 juta sampai 20 juta tadi untuk kehidupan saya pribadi. Lalu saya kemana-mana saya pakai kartu kredit. Saya bismillah aja saya bilang pakai kartu kredit. Sampai 6 bulan saya pakai kartu kredit, dan kartu kredit udah banyak banget tuh ya. Tahu sendiri ya teman-teman ya, kartu kredit jangan macem-macem ya. Nggak boleh ambil uang cash di sana ya. Kenapa? Karena gede banget bunganya ya kan. Terus harus ngebayar tepat waktu. Nah, hati-hati banget ya, teman-teman. Itu terjadi sama saya. Jadi 2013 resign, pada saat itu saya diposisikan manajer corporate di sebuah perusahaan. Ya tahu sendiri ya, gajinya gede gitu kan ya. Tiba-tiba dari posisi comfort zone, tiba-tiba kita beralih ke posisi danger zone. Nah, kebayang nih. Tiap bulan kita dapat gaji ya, secara terus-menerus, tiba-tiba gaji tersebut hilang. Kebayang lah ya. Gimana coba? Ya semua tagihan, tagihan cicilan, tagihan apa, tagihan rumah, tagihan mobil, tagihan apa, semua numpuk semua di sana. Kebayang nggak? Tapi mau sampai kapan kita? Ya harus di comfort zone. Ya katanya comfort zone itu bisa membuat orang mati ya, kayak gitu ya. Nah,
beralihlah ke zona danger zone. Nah, disitulah saya belajar bagaimana cara supaya bisa hidup di Jakarta yang keras ini. Katanya ibu kota ya, tapi kayak ibu tiri katanya berarti ya. Nah, disitulah saya mulai memberikan materi training ya di hampir semua PJK 3. Lalu 2015 saya nekat membuka badan usaha ini. Pada saat itu modalnya badan usaha itu 7 juta ya. 7 juta pun saya harus cicil juga ya kan, 2 kali saya minta bayar gitu ya, 2 kali. Terus alhamdulillah bagian notarisnya juga mau. Kenapa? Karena notarisnya juga kenal sama saya dan teman saya ya. Jadi saya tuh dikasih tahu, ini loh jalurnya kayak gini dikasih tahu. Ya, dengan modal kisaran 7 juta itu saya membuka sebuah lembaga ya, legalitasnya untuk apa? Karena bisnis seperti ini harus ada legalnya dan nggak boleh CV ya, harus PT, kebayang ya. Nah, saat itu jadi sebuah akte notaris, Kemenkumham, SIUP, TDP, NPWP, domisili, PKP. Nah, kalau sekarang kan mungkin enak tuh ada jasa caloknya istilahnya ya. Kalau dulu saya keliling ya, ngurus sendiri semua ke kelurahan, kecamatan. Buat apa? Buat lebih hemat untuk urus-urus seperti itu. Nah, ketika sudah terkumpul semua dokumen lengkap, barulah saya minta bantuannya ke pihak Kementerian Ketenagakerjaan untuk dapat diberikan izin untuk pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi keluaran dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, disitulah proses kita, ya. Tapi ketika saya buka nggak langsung rame. Kenapa? Karena ada yang namanya branding. Ya, saya harus meningkatkan branding itu gimana caranya. Di samping itu juga ada branding yang luar biasa, ya, yang menguasai semua kancah K3 ini gitu ya, mulai dari sosial media, Facebook, IG, YouTube, Google, dia semua kuasai. Nah, saya berpikir, kayaknya kalau untuk naikin branding kita harus kuat di sosial media. Makanya sekarang, alhamdulillah nih, Mediatama sudah ada di YouTube. Ya, teman-teman cek ya, YouTube-nya Kak Cideni dan itu sudah dimonetize ya. Terus, kalau teman-teman cek di Google, itu SEO-nya kita semua nomor 1. Ya, kalau teman-teman cek ya, kalau ahli K3 umum, ahli K3 konstruksi, itu semua kita. Terus yang milenial sekali, bukan milenial ya, anak Gen Z suka main itu apa? TikTok. Ya, coba cek TikToknya Kak Cideni ya, itu sudah 7.000 follower ya, bangin tuh ya. Lalu YouTube tadi sudah ya, YouTube sudah 9 ribuan dan sudah kita monetize. Facebook, IG mungkin tidak terlalu banyak main, tapi kita juga bermain hampir di semua komunitas K3. Nah, itulah gimana kita supaya bisa bertahan adalah nge-branding kayak gitu awal mulanya. Oke, untuk sekarang Mediatama memiliki beberapa SKP ya, sebut saja ada 9-10 SKP ya. SKP itu apa? Surat keterangan penunjukan bahwasannya Mediatama ini sudah ditunjuk dan resmi dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, jenis-jenis pelatihan yang disertifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Mediatama sebagai penyelenggaranya yaitu seperti 1, ahli K3 umum ya. Kedua, auditor SMK 3. Ketiga, ahli muda K3 konstruksi sampai dengan ahli madya K3 konstruksi. Yang keempat, ada yang namanya ahli K3 listrik ya. 5, teknisi K3 listrik. 6, supervisor perancah. 7, petugas peran kebakaran sampai dengan ahli K3 spesialis kebakaran ya. 8, ahli K3 lingkungan kerja ya. 9, petugas K3 kimia. 10, untuk operator alat berat ya, seperti untuk pesawat angkat dan angkut. Kalau teman-teman semua adalah operator forklift, operator crane, operator dan lain-lain ya, itu semua operator kita bisa untuk melakukan pembinaan sampai dengan dia didapatkan sertifikat, SKP, surat keterangan penunjukan, dan lisensi atau SIO bagi teman-teman semua yang khususnya yang hanya bertamatan SMA. Tapi kalau untuk yang tamatan D3, minimal D3 bisa ikut yang levelnya ahli. Nah, tapi kalau misalkan yang tamatan SMA, itu bisa levelnya yang petugas atau teknisi, seperti teknisi K3 listrik atau ahli muda K3 konstruksi, itu diperbolehkan untuk yang tamatan SMA, seperti itu. Nah, visi misi kedepannya, Mediatama akan menggabungkan hampir aplikasi yang sering teman-teman pakai. Contoh misalkan Tokopedia.
Tokopedia akan ditanam di aplikasi Mika Pro. Apa yang kita jual terkait dengan perlengkapan K3 yang teman-teman lihat di sini, ya kan? Ada helm, rompi, sepatu, sebalak apar, kotak P3K, ya kan? Itu semua kita jual di sana dan kita otomatis kita akan bekerja sama dengan penyedia atau vendor terkait dengan APD. Nah, alhamdulillah kemarin ada salah satu vendor ownernya, bahkan langsung direktur utamanya datang ke kita, pengen kerjasama untuk penjualan terkait dengan APD. Itu satu ya. Tokopedia kita tanam di Mika Pro. Yang kedua, target saya adalah menanamkan ini jobs di LinkedIn ya ke dalam Mika Pro. Jadi ada banyak sekali sekarang ini kalau teman-teman masuk ke Mika Pro, ratusan lowongan kerja terkait dengan K3. Kalau teman-teman tanya, ada nggak Pak jurusan accounting di sana? Nggak ada. Ada nggak Pak lowongan terkait dengan master chef atau chef masak-masak? Nggak ada. Semuanya terkait dengan K3. Nah, teman-teman cek di sana ya. Banyak sekali dan bisa langsung lamar di sana. Yang ketiga, aplikasi CV online. Jadi kalau teman-teman membuat kurikulum VT, kalau teman-teman ngetik di Word atau misalkan buat di Canva atau di mana, teman-teman nggak perlu lagi. Kalau teman-teman sudah punya data lengkap, bisa langsung dibuat di dalam aplikasi Mika Pro. Ada CV online di sana ya. Yang berikutnya, training secara online. Nah, e-course kalau kami bilangnya, seperti yang kalau teman-teman pernah dengar ya, Ruang Guru atau Skill Academy. Nah, kita akan tanam di sana semua. Jadi sekarang saya sudah mengumpulkan ratusan instruktur-instruktur K3 yang mana mereka freelance selama ini. Saya akan kumpulkan, saya akan berikan sebuah rumah di sana dan mereka bisa berkarya di sana dan mereka dapat passive income. Jadi target saya seperti itu ya, untuk para instruktur supaya dia ada rumahnya. Yang berikutnya, ada yang namanya, kalau teman-teman pernah dengar Halodoc. Kalau Halodoc kan teman-teman misalkan sakit, teman-teman konsultasi lalu beli obat kan di apotek. Nah, kalau kita juga kayak gitu. Banyak sekali yang alumni-alumni di sana bertanya ke saya pusing Pak, Bu, teman-teman semua ya. Nanya tentang K3 kayak gimana, gini, soal kerja kayak gimana. Nah, kita akan sediakan fasilitas untuk konsultasi. Namanya kolega, konsultasi elemen K3. Nah, kita akan tanam juga di sana. Ya, jadi teman-teman semua bisa langsung konsultasi, bisa milih instrukturnya yang mana. Nah, silakan nanti konsultasi dengan instruktur yang dipilih. Nah, target Mediatama adalah ngerangkul semua perusahaan PJK3 tadi di dalam satu aplikasi, sehingga teman-teman para user akan memilih, saya mau pilih yang mana ya, PJK3 mana ya. Nah, disitulah teman-teman semua ya. Itu target Mediatama untuk visi misi kedepannya adalah menguasai database, khususnya teman-teman yang memang berkaitan langsung circle-nya ke K3, sehingga mereka dapat menggunakan satu aplikasi dengan semua fasilitas tersebut. Oke, buat teman-teman semua, nah yang mau jadi entrepreneur, pastikan yang pertama, teman-teman harus tahu dulu, passion teman-teman tuh apa. Ya. Kenapa? Kalau kita menjual sesuatu dengan hati kita, ya, itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita, ya, gua nggak untung tapi gua happy gitu loh. Gua kayak saya nih, gua nggak dibayar tapi gua seneng gitu loh. Nah, itu passion ya teman-teman semua ya. Daripada teman-teman ngejual sebuah barang tapi teman-teman nggak enjoy dengan barang itu. Rugi, teman-teman kesel. Tapi kalau teman-teman senang, misalkan gua udah jual tapi rugi, tapi gua seneng. Nah, itu passion namanya ya teman-teman ya. Jadi coba cari ya apa yang teman-teman senangi dulu ya, satu itu. Yang kedua, teman-teman harus tahu marketnya dulu. Ya, jangan sampai ngebuka bisnis tapi nggak tahu marketnya. Boleh kita senang dengan passion itu, tapi ketika kita kaitkan dengan marketnya, teman-teman nggak tahu sebenarnya targetnya ke siapa sih gitu loh ya. Ini bener nggak sih targetnya ini gitu. Contoh misalkan teman-teman kayak tadi ya, mau jual misalkan keripik atau mau jual jilbab. Jilbabnya juga banyak jenis kan, untuk anak milenial atau untuk emak-emak. Nah, kalau untuk emak-emak mungkin bentuknya, warnanya, kualitasnya mungkin akan berbeda dengan yang milenial gitu ya, yang anak-anak Gen Z itu kan seperti itu teman-teman ya. Jadi harus tahu passion, yang kedua harus tahu pasarnya, yang ketiga harus tahu apa namanya ya, keinginan buat memberikan yang terbaik buat orang lain dan memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Saya bisa seperti ini teman-teman semua ya, alhamdulillah nih, doa dari ibu. Ya, jadi teman-teman semua kalau mau sukses ya menjadi seorang entrepreneur adalah doa ibu dulu, ya kan? Doa orang tua dulu, ya. Nah, kalau masih ada ibunya, ke ibunya. Kalau misalkan nggak ada ibu, ya ke bapak, gitu. Kenapa? Karena doa ibu itu bisa 7 lapis
langit katanya, bisa langsung tembus ya. Jadi kalau teman-teman semua mau pengen usahanya sukses, doa ibu, lalu senangkan ibunya seperti seorang ratu. Ya kan? Apa yang ibu inginkan kasih, ya asalkan itu membuat dia senang gitu ya. Insya Allah nanti rezeki akan bertambah. Yang kedua adalah sedekah. Nah, itu teman-teman semua ya, sedekah itu sangat penting sekali ya. Mengingatkan aja sambil, bukan saya ria ya, cuma mengingatkan aja kalau sedekah itu bisa yang pertama ya mencegah, kalau kami bilangnya mencegah kecelakaan gitu kan. Mencegah sakit ya kan. Apalagi ya, mencegah kecelakaan, mencegah sakit ataupun mencegah kerugian-kerugian yang lain ya kan. Itu teman-teman ya, sedekah. Nah, itu ya teman-teman harus benar-benar sediakan anggaran untuk sedekah ya. Yang berikutnya adalah teman-teman harus dapat sering-sering berbagi juga sama timnya ya. Kalau teman entrepreneur kadang terlalu menekan timnya kabur gitu ya. Tapi kalau kita nggak kasih tantangan ya kan, timnya ya nggak semangat gitu. Jadi kalau teman-teman sudah berkembang organisasinya, kasih KPI, Key Performance Indicator, ada reward, ada punishment. Nah, itu teman-teman harus buat. Dan kalau teman-teman semua sudah organisasinya sudah lengkap, kalau mungkin sekarang baru mau buka bisnis, pasti akan dikerjakan semua ya. Misalkan keuangan kita semua, penjualan kita semua, laporan pajak kita juga. Kalau teman-teman masak kita juga gitu ya. Ngemas bahkan kita juga ngemas gitu. Mungkin sekarang organisasi amburadul nggak apa-apa. Yang penting jalan dulu. Setahun, 2 tahun, tahun ketiga rapikan. Nah, kalau teman-teman pengen ngelihat ada yang namanya segitiga, yang paling atas itu teman-teman harus sediakan yang namanya marketing. Marketing itu tugasnya adalah nge-branding. Nge-branding, ada yang namanya YouTube, TikTok, Facebook, IG. Nah, itu supaya dia masuk ke dalam circle-nya kita. Ada yang namanya funneling istilahnya ya. Yang kedua, lapis kedua ada yang namanya sales. Sales itu kalau teman-teman semua itu yang meng-closing, yang mengambil atau yang melakukan penjualan. Nah, gitu ya, ada sales, ada tim sales. Ingat ya, beda ya. Tim marketing sama tim sales itu berbeda gitu ya. Yang ketiga, ada namanya operasional. Nah, itu yang menyelenggarakan atau kalau kami bilangnya yang menyelenggarakan pelatihan, dia yang menyelenggarakan. Yang berikutnya, lapis berikutnya adalah tim finance. Nah, kalau saya bilang tim kata itu namanya Finance Accounting and Tax. Namanya FAT ya. FAT itu dia yang melakukan penagihan terhadap apa yang dilaksanakan. Dan yang mengawasi ya, itu ada yang namanya tim HR. Nah, itu teman-teman harus buat ya. Dan terakhir adalah tim GA atau tim support. Kalau di Media Tama itu ada nama-nama hewan di sana. Misalkan contoh, tim marketing itu nama hewannya itu adalah Cendrawasih Badi. Nah, itu marketing karena dia menampilkan ya kan, nge-branding. Yang kedua adalah namanya sales. Namanya apa? Hungry Tiger. Wah, sales tuh ya namanya Hungry Tiger. Tiger itu cari makan kan, kaum cewek-cewek. Nah, tim saya itu cewek-cewek semua tuh, tiger-tigernya gitu ya. Yang ketiga adalah Big Elephant. Big Elephant itu adalah tim operasional, dia yang melaksanakan pelatihan. Ada yang finance itu namanya Eagle Eyes. Dia harus mendetail cari duit tadi mana yang hilang, masuknya kemana, keluarnya kemana. Ada lagi yang ngawasin siapa? Ngawasin tuh tim HR, namanya Anaconda. Nah, dia ngelilit tuh. Wah, ngelilit tim tadi supaya dia tidak keluar dari track. Dan yang terakhir adalah tim Panther. Nah, tim Panther adalah tim GA, dia yang paling pagi datang dan pulangnya paling malam. Nah, itu teman-teman semua kalau mau memulai entrepreneur, nggak apa-apa dikerjain sendiri semua, tapi kalau sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, ciptakanlah yang namanya KPI, reward, punishment, organization harus lengkap, ya. Ada juga yang namanya prosedur kerja. Nah, itu teman-teman semua supaya sistem kerjanya bisa sesuai. Dan yang paling penting adalah pengukurannya. Jangan sampai kita buat semua administrasi lengkap, tapi pengukurannya, indikator keberhasilannya tidak ada. Nah, itu dia teman-teman semua. Semoga bermanfaat ini tipsnya.